Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cek Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal api masuk Palembang, airnya tenang jadi gelombang. Nah, mancik bincik kalau nak tenang, ayo nonton acara kita Sambulan bersama Ustadz Husyam dan Cek Wan. Pak Ustadz, alhamdulillah kita ketemu lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, Pak Ustadz ini nambah muda terus. Alhamdulillah. Cek Wan ini lah nambah tua terus ya Wan. Inilah Cek Wan selama ini Pak netizen ya, Cek Wan belajar terus sama Pak Ustadz ya tentang ilmu agama. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ketemu Pak Ustadz baru seminggu lah istilahnya kalau dihitung-hitung. Masya Allah. Sudah banyak ilmu yang didapat. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, Masya Allah sebenarnya masih muda ya. Pengalaman banyak. Alhamdulillah. Pak Ustadz ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah Pak Ustadz, mohon maaf, mohon izin Pak Ustadz. Kita ini kan nak mendekati bulan puasa ya, netizen ya? Iya. Nah, bulan puasa nih. Kira-kira Pak Ustadz bulan puasa ini kita apalah nak bakal kita siapkan supaya puasa kita tuh mak uang tuh di uang tuh naik haji tuh mabrur. Ibarat tuh memang kenanya puasa tuh. Iya betul. Jadi Cek, kalau kita ini setiap tahun ini memang puasa ini jadi tumbuhan. Jadi kalau baca dari tahun ke tahun tuh puasa tuh ada peningkatan, kualitas ibadah itu tuh tambah bagus. Ada butuh persiapan Cek. Ada limo paling tidak. Limo hal yang perlu dipersiapkan sebelum Ramadan. Yang pertama, Cek, rencana. Kalau udah kaki rencana, nak Ramadan nak mano kita nak bagus Ramadan kaki rencana, tiba-tiba. Nah, besok Ramadan ya? Oh iya, no aku lupa. Itu tuh beli ayam mestinya. Oh yang ingat di mana lah? nanya di waktu sahur itu lah. Sahur lah, iya. Bukan niatnya nak ke apa dapatnya ya? Terus Ustaz. Nah, jadi yang pertama yang harus kita rencanakan itu adalah merencanakan kualitas ibadah. Ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat 59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ya, memperhatikan apa yang akan dilakukan, pekerjaan yang memperoleh pahala untuk akhirat kelak. Sungguh Allah mau memperhatikan apa yang kita kerjakan. Jadi kita ini setiap hari harus memperhatikan apa yang kita gawekan itu punya dampak dah. Jadi ada rencana. Kalau tidak kati rencana, kati persiapan, maka tidak mungkin punya dampak yang menghasilkan amal. Nah, dari pagi, nah apa kita hari ini? Rencana. Jadi ada program. Ada program. Jadi program itu tentu jangan terumpak tadi terkecup-kecup. Tak masuk. Nah, itu kan kati rencana. Berarti tidak rencana dan juga tidak menghitung. Oh, bakal bulan puasa nih, bulan depan. Iya. Harus siap-siap nih bulan puasa. Nah, rezekinya gila. Nah, iya. yang pertama yang paling penting itu yang dipersiapkan itu apa? Fisik. Iya. Mental. Iya kan? Nah, baru kemudian setelah fisik dan mental ini ibadahnya akan semakin berkualitas kalau sudah ada persiapan. Iya. Persiapan fisik, contoh, puasa berarti nak latihan puasa. Persiapan mental, berarti apa yang digawe dalam Ramadan ini, apakah cuma nahan lapar baik, Nah, itu yang perlu kita lakukan. Oh iya. Yang pertama, Cek.
Yang kedua. Yang Nggak kedua, merasakan, ayo. yang kedua ini, setelah kita lah siap, lah punya persiapan, ya, tentunya kita harus mulai mencari ilmu. Oh. Iya, ngapa penting ilmu? Kita di sekolah aja, TK, SD, SMP, SMA, SDM, Ya. S1, S2, S3, profesor, cari ilmu dunia. Nah, kalau kita ilmu ke akhirat itu tentu beda dengan ilmu dunia. Oh. Contoh aja, Ah. ya, masuk WC di sini free, gratis, bayar ya. Ya. Pergi ke pasar aja, Oh, ya. 2.000. 2.000. Terminal aja, 3.000. 3.000. Masuk bandara, beda lagi. Beda lagi. Iya. Jadi tergantung di tempat. Iya. Sekalipun cek itu sama nak masuk ke WC. WC. Oh. Apalagi ini tempatnya beda dari alam dunia ke alam yang lain, Iya. yaitu alam akhirat, alam nak surga atau neraka. Nah, bekalnya ini beda di sana. Nah, butuh apa? Butuh ilmu dengan bekal yang beda nih. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kata Allah, bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an. Oh, bulan suci lah. Bulan Ramadan itu artinya diperintahkan Allah itu belajar Quran, Cek. Pembukaannya itu di ayat sebelumnya 183 perintah untuk puasa. Kalau kamu nih pengen jadi orang bertakwa, caranya kata Allah, aku sudah turunkan Al-Quran. Di dalam Quran itu ada petunjuk, ada pelajaran. Makanya kita selama bulan Ramadan itu banyak-banyak bahas Quran, belajar Quran. Nah, jangan sampai baru belajar Ramadan, tapi sebelum Ramadan kita lah belajar. Oh, jangan kalau puasa gitu supaya puasa aku ini diterima. Karena ada hadis betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya menahan lapar dan haus. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa dia tidak dapat apa-apa? Karena dia tidak bisa jaga matanya, tidak bisa jaga kupingnya, tidak bisa jaga mulut, lisannya, bahkan tangannya di kantong ya. Camat tanda tangan. Yang 2.000 laporan jadi 20.000, 200.000. Untuk tanda tangan jadi masalah. Iya, berarti dia puasa perutnya, tangannya tidak puasa. Iya. Tidak kan? Nah, itu penting. Makanya butuh ilmu. Jangan sampai puasanya tidak berkualitas. Nah, netizen tahu nggak ya? Itu penting. Baru dua nih. Ya nggak? Elong-elong. Elong-elong ya nggak? Nah, jadi netizen kalaupun jangan suka-suka, kalau bertanya Pak Ustadz, ya kan, sambil menunggu podcast kita, nah di bawah ini ada nomor telepon Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz telepon atau di WA, ya nggak? Kalau nggak telepon WA, jadi Pak Ustadz baca-baca dan kita kulas di sini ya Pak Ustadz. Nah, tanya, jangan suka-suka. Dan para Ustadz juga, ya ibaratnya nak, ayo kita ngobrol sini. Jadi, silakan gabung dengan kita. Tidak apa-apa sini aman pokoknya. Nah Pak Ustadz, tadi kan dua nih. Nah ini tiga. Yang ketiga cek, kalau kita sudah punya ilmu, banyak orang punya ilmu, tapi ilmu dia diamalkan, tapi amalan mereka itu terhijab. Apa yang berhijabnya? Dosa. Nah, makanya sebelum Ramadan banyak taubat cek. Banyak bertobat sebelum Ramadan. Wasai'u, kata Allah, bersegeralah. Dari surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah mengatakan bersegeralah beristighfar. Kenapa? Orang yang senang beristighfar itu Allah berikan surga yang seluas langit dan bumi. Di dalam surat 71 surat Nuh ayat 10 ayat 11 Allah mengatakan bahwa Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Orang-orang yang senang bermohon ampun kepada Allah itu Allah sediakan kepada dia itu hujan yang lebat. Allah berikan anak-anak yang banyak. Allah berikan dia harta. Allah sediakan dia gunung dan sungai-sungai.
Itu perumpamaan, Cek. Saking demikian dahsyatnya senang bermohon ampun. Apalagi sebelumnya kita mulailah mandi dulu, mandi tobat, terus bertobat untuk dosa-dosa yang besar, gitu, Cek. Ayat Al-Imran 135 itu khusus untuk yang dosa besar, dia harus sholat tobat. Dan terus kemudian mengganti semua perbuatan buruknya dengan perbuatan yang baik. Nah, itu yang ketiga, yang paling penting. Supaya apa? Nah, ibarat kalau cangkir itu, Cek, begitu dia sudah bertobat, berarti dia diampuni sama Allah. Allah mengatakan, aku ampuni orang yang bertobat. Kenapa? Allah mengampuni sebuah hamba-hambanya yang ingin bertobat. Begitu tobat dibuka, minta kita. Makanya Ramadannya siap. Nah, berarti ini kembali nih Pak Ustadz ya. Kalau Cik Wani dengar di seasonnya ceramah-ceramah Ustadz yang lain juga. Nah, kita ini kan ada banyak sholat sunat ya. Nah, betul. Sholat sunat kan. Ya. Uji Pak Ustadz kemarin tuh banyak-banyaklah sholat sunat. Betul. Nah, Banyak. Cik Wan tuh sekalian bikin tahu. Iya. Sholat sunat tuh apa baik? Apa Pak Ustadz? Jadi sholat sunat yang penting itu yang disebut dalam Al-Quran itu tahajud. Disebut 12 kali. Lebih kurang dalam Al-Quran itu disebut 12 kali. Dalam berbagai bentuk Allah itu menganjurkan bahwa sholat tahajud. Ya, karena apa? Sholat tahajud itu adalah sholat yang mengangkat kemuliaan, mengangkat derajat, meninggikan kita, memudahkan urusan. Ya kan, bahkan Allah mengatakan menjanjikan Allah masukkan dia kepada tempat yang benar dan keluar dari tempat yang benar. Allah menghilangkan segala kebatilan. Allah menjaga dia dari segala kemungkaran ya. Karena orang ini sholat tahajud. Jadi luar biasa sholat tahajud itu. Jadi kalau mau melakukan amalan, ya mulailah dengan melakukan di samping sholat wajib, sholat tahajud. Nah, ditambah lagi setelah tahajud latihan dulu, jangan dipaksa langsung. Nah, 12 misalnya rakaat, 2 rakaat jadilah dulu. 2 rakaat. Nama sholat sunat itu apa be? Nah, maksud Cik Wan itu apa be? Sholat tahajud. Pertama ya. Duha. Terus qobliyah ba'diyah. Qobliyah itu rawatib, sholat rawatib. Rawatib itu sholat yang zuhur, sebelum zuhur itu ada sholat sunat yang berurutan, namanya itu rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu sholat namanya sholat rawatib, sholat apa? Qobliyah, ba'diyah. Ada juga sholat mutlak, boleh dikerjakan, boleh kapan baik sholat mutlak, tapi tidak berurutan, boleh waktunya tidak mesti harus setelah azan ya, sebelum azan pun boleh melaksanakan sholat. Nah, itu yang penting sholatnya. Nak sholat tasbih, nak sholat apa tobat, sholat apa istigharah, nak sholat minta petunjuk, ya kan ya? Makin banyak, makin kita dekat sama Allah. Ya? Makin dekat, makom kita makin tinggi. Jadi ibaratnya contoh netizen ya, kita segala keluh kesah kita juga, kita utarakan juga ibarat sama Allah kan, ya kan? Betul. Minta kita perlindungan, ya, minta rezeki. Ini nak minta rezeki sholat tidak? Jadi itu yang penting ya. Iya. Ini baru 3 aja. Ini sudah zuhur. Empat. Kita sambung lagi ya kayaknya ya. Kita sambung ya. Sambung ya. Kalau itu netizennya kita sambung dulu karena ini sholat zuhur, kita sholat dulu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, muncul lagi ya. Tadi sempat break ya. Kita harus sholat dulu ya kan. Nah, kita bermohon sama Allah, ya Pak Ustadz ya. Nah, baru kita lanjut lagi. Nah, netizen, jangan lupa ya, Cik Wan ngerti kalau apa-apa, nak WA, ada undang-undang dia ngomong sama Pak Ustadz, silakan. Ini ada nomor Pak Ustadz, jangan Cik Wan, ke Pak Ustadz lah ya. Jadi Pak Ustadz bisa nanti kembangkan di podcast kita. Yang jelas para Ustadz juga yang lain, kalau nak gabung boleh, jatuhi, ya, jatuhi hubungi Pak Ustadz. Silakan. Waktunya. Pak Ustadz, tadi kan sudah 3 nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, sekarang nomor 4 sama nomor 5. Nah, nomor 4 dulu. Nomor 4. Tadi kan kita bicara tentang tobat. Jadi, uang yang bertobat itu ya bersih. Lah bersih.
Uang yang bersih itu jangan lagi dikotori. Harus diisi dengan yang baik. Iya. Jadi diisi dengan amal kebaikan. Jadi amal kebaikan itu ya sebenarnya kita berbuat baik itu ada 8. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari junubi wassahibi bil jambi wa binis sabil wa ma malaikat aymanukum. Jadi kata Allah, sembahlah Allah jangan syirik. Satu baik kok. Nanti tugas kita tadi apa? Sholat. Perbuatan baik itu isi amalannya sholat, tegakkan sholat. Itu yang paling penting. Nah, sisanya itu hubungan baik dengan manusia. Yang paling penting sama pertama dengan wong tua. Ya, pertama. Biru lagi dari. Ya. Kedua wong tua, plus mertua kalau sudah kawin, sudah nikah. Yang kedua siapa? Kerabat. Berbuat baik dengan kerabat. Betul. Ya. Yang ketiga, berbuat baik dengan siapa lagi? Dengan yatim. Anak yatim. Iya. Oh miskin. Ya. Terus tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Teman sejawat, kawan sekantor, kawan podcast, kawan sekolah. Berarti menurut kita berdua ya. Itu berbuat baik. Apa lagi? Nah, yang paling penting berbuat baik juga kepada orang nolong kamu. Tim sukses kamu. Di rumah tuh ada tim sukses. Ada yang pacar nyuci, ada yang jadi tukang siram kembang. Ada yang tim sukses. Tim sukses di rumah. Mana rumah kita nggak sukses? Iya. Mana kating dia yang bantu? Nah, itu tim sukses kita di rumah itu banyak. Mungkin ada 3, mungkin ada 2. Mereka itu juga harus kita perbaiki hubungannya. Iya, benar. Sudahlah, pokoknya dia sudah digaji. Tidak cukup dengan digaji banyak. Iya. Kalau kamu ada duit lebih, kasih sama dia. Satu ketika tiba-tiba jual duit lebih, biar agak kejut dikit. Nah, rezeki lebih. Baik, ada makanan, bawa kau. Tahu semangat. Jangan dia bawa tuh, weh, maknian rumah makanan. Balik ke cowes. Itu harus kita gagikan. Jadi 8 hubungan. Dan yang paling penting kata Allah, jangan sombong. Jangan sombong, jangan merasa angkuh. Setelah kamu berbuat baik, tidak usah sombong, tidak usah angkuh. Nah ini persiapan kita, isi Ramadan dengan latihan itu. Sebelum Ramadan maka uang galak datang uang tua. Kalau kita masih kecil dulu, ya. Disuruh tua, nak kawan tar ke rumah nenek kau tuh. Ini ada orson, ada puan, ada gula, ada minyak, ada terigu, ada telur, ya dalam sangkek. Sembako lah. Yo bawa sembako datang ke depan nenek. Diajari, itu ajaran Al-Quran. Sekarang ini kejiwaannya sudah kaki lagi modelnya itu. Iya. Dulu kan malam lebaran, kantang. Itu tujuannya baik itu tuh. Jadi ajaran di dalam itu ajaran membangun silaturahim sama orang tua, sama nenek. Kalau udah hati lagi orang tua macam mana? Siapa dulur kandung dari orang tua kita tuh datangi. Dah hati dulur kandung tuh. Siapa kawan deket dia? Kalau selama ini kalau dia tuh senangnya kecaknya bergubel sama kawan datangi. Itu tanda kita anak soleh. Silaturahmi ya. Iya, hubungan itu dijaga sama mereka. Nah itu dilakukan sebelum masuk Ramadan. Perbuatan baik itu perlu dilatih. Kalau udah kata latihan, mana berbuat baik? Ya Allah bisa karena biasa. Ya. Wow, seru ini. Yang keempat nih seru. Ya. Nah, sekarang yang kelima Nah, malah ini dulu nyimak penonton nih. Jangan sukan-sukan. Sulit nemui Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, kayak kelima apa nih Pak Ustadz? Yang kelima nih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pengen istiqomah, amalan kita pengen baik, tambah baik. Dalam Ramadan itu ada yang lebih baik dari 1000 bulan. Salah satu malam disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apa ke Lailatul Qadar tiba-tiba baca kita dapat ke? Terlupa, nak nunggu kita begadang malam ini ada Lailatul Qadar. Tidak baca. Beberapa bulan sebelumnya kita mempersiapkan diri itu dengan amalan.
supaya begitu masuk ketika malam Lailatul Qadar memang sudah dalam kondisi yang siap menerima malam itu. Tanda bukti malam Lailatul Qadar itu bukan kata wong tu yang pohon nunduk dengan kita, pecah tiang matahari pecah terjingut terang malam hari, atau pecahnya kok dalam ini malam ini pecah sepirian. Bukan. Tanda terimanya ketika keluar Ramadan. Kalau Ramadan ini kita belum baik, keluar Ramadan tambah baik. Itu berarti dia dapat Lailatul Qadar, cek. Oh, itu. Iya, dia sebut dapat Lailatul Qadar itu kalau keluar Ramadan amalannya tambah meningkat. Itu berarti orang itu dapat Lailatul Qadar. Selama Lailatul Qadar dia nambah amalan, sholat tahajudnya, baca Qur'annya, tadabbur Qur'annya, amal infak sedekahnya, ditingkatin selama Ramadan itu. Bukannya berkurang. Ini kapan 10 kali mulai 10 terakhir sibuk nyari baju. Baju baru, sibuk nyari kue, Lebaran. Berarti kita harus ngamalkan dekat dengan majelis. Dalam surah Al-Quran, surat 58 ayat 11, Al-Mujadilah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi. Dan terus sampai akhir ayat. Allah mengatakan itu kalau kamu orang beriman pengen kamu diberikan Allah ke lapangan, maka kamu berlapang-lapang dalam majelis. Jadi kalau kita itu membuka ke lapangan untuk belajar ilmu, berkumpul dengan orang soleh, maka Allah itu ke lapangan buat kita. Itu rahasianya, cek. Kalau pengen lapang kata Allah, banyak-banyak berkumpul dengan orang soleh supaya istiqomah ibadah kita. Kita sholat tahajud, dewean, tidak tahan, rame-rame tahan. Oh, berarti tahajud itu tidak harus dewean. Oh, betul, lebih bagus masalahnya rame-rame. muda-muda nih. Di masjid. Yang muda-muda nih, Iya. takut tahajud dewean. Salah, masjid. Takut masjid. Iya, ada masjid. Iya. Masjid kan Itikaf. nanti uang mana? Itikaf, ajak rame-rame. Iya. Bawa makanan, sanggup dari rumah. Panggil, Sahur di panggil, masjid. Oh, ya, kalau sahur mah. Sahur di masjid, rame-rame. Oh, iya. Yang pada program bikin program, bila perlu sebelum bulan Ramadan, latihan tahajud di masjid. Dia tidak kaget. Ya. Tidak kaget. Nah, ini amalan ini minimal kalau sudah kita siapkan sebelum Ramadan, pecah orang main bola itu dia sudah berkeringat di luar lapangan, cek. Begitu, cik, suruh masuk lapangan, cepet, lari masuk lapangan, tuh langsung bisa main. Kalau tidak, baca keram kaki, cek. Lari ngejar bola, bukan bola, kita begelendeng kaki kita, karena belum mempersiapkan diri. Lima amalan ini, cek, harus kita pegang. Jadi tadi pertama, biar diulangi. Nah, Apa bahasa pertama? merencanakan. Merencanakan. Yang kedua? Yang kedua, apa, cek? Apa itu? Kira-kira? Program. Sudah buat program. Merencanakan tadi. Sudah merencanakan. Apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Ya. Yang ketiga? Ada ilmunya. Sebaik-baik ilmu itu Quran. Baru ketiga, Yang kedua? bertobat. Bertobat. Kalau ada dosa besar, dosa kecil, tobat. Tobat. Iya, sebelum Ramadan. Iya. Yang keempat, Perbanyak amalan. perbanyak amalan. Yang kira-kira sebelum Ramadan belum digawe. Sebelum masuk Ramadan lah, siap. Lainnya Belum tak puasa, kenal. latihan puasa sabar. Sabar puasa lah. Jangan hari pertama puasa lesu. Iya. Jangan latihan. Belum sabar. Perut juga dia perlu dilatih juga. Perlu dilatih. Jadi jangan kaget. Cipta kondisi. Nah, baru itu. Yang kelima? Berkumpul orang soleh. Berhubungan dengan orang soleh. Kalau nak ibarat kata pepatah itu, kalau kita nak baik berhubungan dengan orang-orang soleh. Ya kalau kita nak jahat, akhirnya berhubung yang orang tidak soleh. Nah, Iya kan? iya. Nah, tidak usah. Maksudnya kita nih. Jadi, Jangan. Pak Manu kita tuh lah. Kalau kamu berkumpul dengan wong ngadu ayam, kamu melong. Kalau kumpul kamu duduk sama wong jual minyak, kamu bawa dapat harum. Nanti kacau gitu. Nak berkumpul dengan rombongan wong soleh, insya Allah walaupun belum soleh, latihan jadi soleh. Amin. Jangan lupa nama soleh. Ada seru nih ya.
Yang jelas, netizen tadi kalau kurang puas juga, ya boleh nelpon nggak sama Silakan. Pak Ustadz. Ya. Boleh, jangan sungkan-sungkan. Karena kami baru 3 podcast kami cuma 3, alhamdulillah sudah banyak, ya kan. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan hubungi Pak Ustadz atau Cik Wan. Boleh nggak ngomong ketemu Pak Ustadz? Boleh, kita atur Silakan. waktunya. Ya. Atau majelis pengen adakan kegiatan undang Ustaz. Nah, Ada telepon gitu sini. iya, majelis apa nak khotbah, Ya, apapun isi kajian, isi kajian. tausiah. Kayak kemarin kami secara langsung majelis apa Pak Ustadz? Majelis terapi hati. Majelis terapi hati. Wah, tersentuh kalau itu Pak Masya Ustadz. Allah. Nah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Waktu kita ini terbatas. Betul. Takut aja yang dengerin gue tengah-tengah tuh. Jadi kita akhiri Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Masya Allah. Nah netizen, kapal api masuk Lembang, airnya tenang jadi gelombang. Kalau macet-macet nak tenang, nonton acara kami Samwan Ustaz Musam. dan Cewan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama podcast Samwan Ustadz Husyam dan Cik Wan.